Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu. Pagi. Pertama-tama saya mau meminta waktunya kepada Ibu dan saya meminta maaf jikalau kesempatan saya ini mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual Ibu di modul 3.1 dalam program guru penggerak. Alhamdulillah, mungkin ini kesempatan saya untuk bisa mewawancara Ibu sebagai pimpinan sekolah terkait bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan Ibu ketika Ibu sebagai pimpinan sekolah memiliki berbagai macam permasalahan. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Nah, pertanyaan pertama Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya kalau di sekolah saya kebetulan setiap kasus pasti ada ya Bu ya, setiap sekolah ada. Karena kebetulan di sekolah saya kebanyakan muridnya perempuan, pasti ada saja masalah gitu ya. Cuma kalau permasalahan itu kadang tidak langsung datang ke saya gitu ya. Permasalahan itu muncul biasanya dari wali kelas menyampaikan ke guru BP atau BK, kemudian kalau misalnya tidak terselesaikan di situ, dilanjut ke kesiswaan, baru mungkin solusi akhir ada di saya gitu untuk membantu apakah permasalahan itu ada masukan atau pendapat. Kadang-kadang juga permasalahan itu sudah bisa terselesaikan oleh manajemen ya gitu kan, tidak langsung ke saya karena kalau tergantung dari permasalahannya. Jadi kalau keputusan yang saya ambil, kadang-kadang kalau mereka sudah tidak bisa mengambil keputusan yang ini, mereka juga ada kadang-kadang minta pendapat dari saya sebagai pimpinan. Ya kadang-kadang untuk membedakan permasalahan itu saya harus tahu dulu permasalahannya itu apa, dianalisa dulu, kemudian kita pelajari dulu, kemudian apakah ada informasi-informasi tambahan dari luar. Kalau memang itu tidak ada hubungannya kaitannya dengan luar, mungkin kita nggak terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Cuma kalau hubungannya dengan di luar sekolah itu yang mungkin agak sulit. Ya, baik. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dalam mengidentifikasi permasalahan itu khususnya contoh untuk dilema etika itu bisa dikatakan memiliki penanganan khusus ya Ibu ya. Iya. Oke, jadi menurut Ibu tadi bisa diidentifikasi dengan cara penanganan khusus, kemudian pimpinan sekolah pun tidak bisa bergerak sendiri. Bisa dibuktikan tadi ada beberapa penanganan permasalahan yang bisa diatasi oleh manajemen sekolah. Seperti itu ya Ibu. Luar biasa sekali Bu Sri. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ibu. Oke, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kadang-kadang memang dalam pengambilan keputusan itu ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya pribadi ya dalam mengambil keputusan tidak 100% saya yang harus memutuskan gitu ya. Karena saya mendengarkan dulu pendapat dari masukan dari yang sudah menganalisa, tentang mungkin dari BP ataupun juga kesiswaan ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Nah, setelah mungkin saya analisa, keputusan itu saya ambil juga tidak 100% full dari saya pribadi dengan masukan-masukan dari semua yang ini. Saya lihat apakah ini keputusannya memang harus bisa saya ambil sendiri. Kalau memang itu tergantung dari permasalahan yang muncul, resikonya besar enggak itu atau kecil enggak dari untuk pihak sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau memang misalnya ini masih tidak terlalu besar, saya bisa ngambil keputusan. Memang saya juga mau mendengarkan pendapat dari yang lainnya juga, dan itu untuk kebaikan bersama dan mudah-mudahan tidak merugikan salah satu pihak. Ya, memang harus ada kerjasama dengan manajemen gitu ya, yang terkait. Ya, betul. Oke, jadi dari pertanyaan kedua ini tetap ya Ibu dalam mengambil keputusan kita harus melibatkan berbagai macam pihak terkait dan setiap keputusan pasti ada resikonya. Ya, baik Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Langkah-langkahnya Ibu.
Kalau langkah-langkah awal mungkin sebelum mungkin kalau misalnya permasalahan itu udah masuk ke saya, mungkin yang pertama saya lihat dulu permasalahan ini apa, masalahnya bagaimana, apakah sudah ada masukan maksudnya informasi-informasi yang sudah untuk membuktikan bahwa permasalahan ini seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana, ada tindak lanjut gitu ya, ada tindak lanjut dalam artian permasalahan misalnya muncul ini dari siswa, kemudian oleh wali kelas dan guru BP-nya atau juga mungkin kesiswaan dan lain sebagainya, atau pihak-pihak terkait kalau misalnya ini ada hubungannya dengan pihak luar sudah diinikan, ya memang harus prosedur itu yang harus dilalui gitu, ada tahap-tahapannya, baru misalnya kalau mereka untuk mengambil hasil keputusan akhir misalnya ada di tangan saya, ya saya juga ada pertimbangan dengan menganalisa sebelumnya permasalahan itu, pasti ada pihak-pihak yang tidak setuju, kadang suka berbeda ya pendapat itu, tapi kita mudah-mudahan ini yang terbaik buat semua, dan itu ya jangan sampai kita memutuskan suatu keputusan itu berbenturan dengan aturan yang kita buat. Sebenarnya memang harus sesuai dengan keputusan akhir itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Betul sekali itu. Jadi langkah-langkah atau prosedur ini memang sudah Ibu rancang. Iya. Ya, sebagai pimpinan Ibu sudah memiliki alur-alur tahapan-tahapan yang sudah disepakati oleh bersama, khususnya dengan manajemen sekolah ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal efektif yang saya ambil gitu ya, setidaknya memang kalau apalagi yang berhubungan dengan dilema etika di sini, setidaknya kalau memang hubungannya itu dengan peserta didik, ya setidaknya kita harus ada kaitannya dengan wali kelasnya, kemudian guru BP-nya, kemudian ada juga dengan siswaannya. Nah setelah itu baru kita kumpulkan informasi yang terkait ini, keputusannya seperti apa, apakah ini melanggar aturan dengan sekolah atau memang tidak ada atau hal kecil, tergantung dari permasalahan yang muncul, bisa diselesaikan tidak ini dari intern ataupun ini kalau misalnya bisa oke lah, berarti keputusan bisa diambil gitu ya. Kalaupun tidak, ya kita harus cari informasi yang lebih lagi agar kita tidak salah mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ada. Kalaupun misalnya dengan hal yang lain, misalnya dengan tenaga kependidikan ataupun guru, itu saya pribadi kadang-kadang permasalahannya ada sisi lain yang kadang kita sulit untuk memutuskan. Jadi kadang-kadang kita harus memang mengumpulkan sikap dulu, membicarakan bersama-sama agar keputusan yang kita ambil ini tidak salah gitu, dan sesuai dengan aturan yang ada. Oke, jadi bisa disimpulkan ketika Ibu menghadapi berbagai permasalahan, sikap dari Ibu sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan, langkah efektifnya harus mengidentifikasi dulu permasalahannya, ada di ranah kesiswaankah atau ranah-ranah yang lainnya ya Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ada 4 pertanyaan lagi yang belum tersampaikan. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Tantangannya Ibu? Iya, tantangan itu pasti ada, dalam artian apalagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan, dan emang tidak harus 100% seorang pimpinan itu memutuskan tergantung dari permasalahan yang muncul itu. Kayak kata yang seperti yang tadi awal disebutkan juga, kalau permasalahan itu bisa diselesaikan secara di bawah sebelum nyampe ke saya, itu tidak jadi masalah selama itu tidak melanggar aturan yang ada. Kalaupun kalau yang kadang sampai harus keputusan itu diambil oleh pimpinan, yang jadi permasalahan kadang-kadang keputusan itu yang kadang bertentangan dengan hati nurani ya, kayak itu kadang-kadang hati kecil mengatakan kita mungkin berbelas kasih atau kasihan gimana nih. Di sisi lain kita punya rasa empati gitu, tapi di sisi lain kita nggak bisa melanggar aturan yang sudah kita buat kayak gitu ya. Aturan bersama, apalagi untuk kepentingan bersama juga. Ini kan bukannya bukan buat net pribadi, kepentingan dengan sekolah. Jadi ya memang itu tantangan yang utama bagi saya, selain hal-hal yang lain. Jadi dalam mengambil keputusan memang ada sesuatu yang kadang pernah itu bertentangan dengan hati kita. Ya, betul. Jadi tantangannya itu lebih ke naluri perasaannya ya. Betul, Ketika aturan berkata A
tapi hati berkata B. Iya. Nah, jadi tantangan yang dalam mengambil keputusan itu, dalam proses pengambilan keputusan itu, khususnya untuk ibu sebagai pimpinan itu merasa ada rasa empati, Iya, tapi karena di sisi lain aturan-aturan yang berlaku juga harus ditegakkan. Ya, oke, paham. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu bisa menyelesaikannya langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Iya. Kalau untuk jadwal sebenarnya tergantung, tidak ada ya, tidak ada ini, cuma tergantung dari permasalahan yang muncul. Bila mana permasalahan itu simpel dan tidak terlalu ini, kenapa tidak harus selesaikan sekarang saja gitu? Jangan menunda-nunda, karena kan pasti efeknya akan memanjang lagi ya ke hal yang lain. Cuma kalau kita mengambil permasalahan itu misalnya agak perlu ada pembuktian, ada prosedur, kita mencari informasi, apalagi hubungannya dengan luar, kita kan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya kita memang yang penting harus cepat tapi tepat gitu, jangan sampai keputusan yang kita ambil cepat tapi salah gitu, merugikan beberapa. Memang sih keputusan tidak ada yang kita merasa semuanya mengiyakan atau setuju gitu, ada hal mungkin yang bentrok atau tidak sama dengan kita, tapi ya karena kita dituntut juga dengan aturan yang ada gitu. Jadi kalau permasalahannya memang bisa selesai itu kita selesaikan. Kalau memang harus ada waktu, kita harus cari informasi dan lain sebagainya, ya ada jedanya juga. Jadi bisa disimpulkan untuk pertanyaan ke-6 ini, dalam pengambilan keputusan itu tidak perlu terjadwalkan, tapi bisa kondisional. Iya, kondisional. Ya. Tapi jangan diulur-ulur. Lebih cepat, lebih baik. Iya, lebih cepat, ya. lebih baik. Oke, Ibu, terima kasih untuk pertanyaan kedua terakhir ini, Ibu ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau pengambilan keputusan untuk mempermudah, ya kalau menurut saya memang saya dibantu dengan manajemen sekolah gitu ya. Tidak suatu permasalahan itu langsung datang ke saya, harus diputuskan oleh saya pribadi. Jadi memang ada prosedurnya yang manajemen sekolah ini yang membantu saya mengawali mencari informasi dan lain sebagainya, memunculkan. Jadi memecah masalah ini dari awalnya seperti apa, kemudian memilah ini, memahami permasalahan ini dari awalnya. Jadi saya hanya mungkin mendapatnya di akhir kesimpulannya bagaimana, yaitu yang mempermudah saya dari manajemen sekolah, mungkin dari pihak wali kelas ataupun guru BP ataupun juga kesiswaan yang mungkin ataupun pihak-pihak lain yang terkait yang membantu menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Di antaranya seperti itu yang mempermudah. Ya, jadi selama ini yang bisa mempermudah Ibu sebagai pimpinan ketika ada permasalahan dan harus mengambil keputusan itu, alhamdulillah Ibu bisa terbantu dengan pihak manajemen yang ada di sekolah. Betul. Salah satunya mulai dari staf Wakasek ya Ibu, termasuk juga komite sekolah. Iya betul, komite juga kalau kita memang sudah tidak bisa menyelesaikan atau perlu memang bantuan dari arahan dari komite, apalagi juga kalau misalnya yang terjadi dalam dilema etikanya ke tenaga pendidik atau yang pendidik ya, saya juga nggak bisa memutuskan pribadi. Selain saya harus koordinasi dengan staf, saya juga kadang kan minta pendapat dengan pihak dinas, terutama pendidikan yang mungkin yang lebih dekat dengan kita, pengawas dulu sebelum kita koordinasi dengan kantor cacat dinas gitu. Terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu Sri. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya jadi yang bisa saya ambil sini, jadi benar-benar kita mengambil hikmah dari setiap kasus atau kejadian yang muncul. Ya, keinginannya pengambil di sini pembelajaran dari kita, jangan sampai permasalahan atau kejadian yang terjadi saat ini terulang lagi di kedepannya gitu. Kita harus mencari solusi nih agar kejadian yang terjadi saat ini tidak terjadi di kedepannya seperti apa, baik itu ke siswa, peserta didik ataupun ke tenaga pendidik atau guru yang lain, pihak-pihak yang terkait yang lainnya. Jadi mungkin setidaknya dan dalam mengambil keputusan itu saya juga tidak bisa saklek dari pimpinan harus memutuskan
menyetujui keputusan dari kepala sekolah. Saya kembalikan lagi ke tim manajemen yang penting bahwa ini membawa nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah. Jadi intinya dari permasalahan yang sempat muncul, diambil keputusan melalui diskusi dengan berbagai macam pihak yang sudah Ibu sampaikan tadi. Intinya untuk menjaga nama baik sekolah dan terutama itu yang berpihak pada peserta didik. Oke, setiap permasalahan atau kondisi yang kita hadapi pasti ada moral value-nya, Ibu. Betul sekali. Oke, Ibu, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan dalam tugas demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 ini terkait pengambilan keputusan dari seorang pimpinan sudah saya sampaikan, dan pertanyaan-pertanyaan sudah bisa Ibu jawab tentunya berdasarkan pengalaman Ibu pribadi selama menjadi pimpinan di SMK Kesehatan Bakti Kencana. Semangat terus Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran apa yang Ibu maksud. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Mudah-mudahan kebaikan Ibu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama, semangat Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pertama-tama saya meminta maaf mengganggu waktu Bapak di sini. Saya akan melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai pimpinan tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang muncul. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, selama ini sebagai pimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk terkait kasus tersebut mungkin saya melihat dulu kasus-kasus tersebut apakah itu bertentangan antara benar PS benar ataupun benar dan salah, sehingga nanti disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Itu mungkin. Ya, baik Bapak. Jadi kesimpulannya dalam mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral itu diidentifikasi dulu karakteristik dari kasusnya itu sendiri, apakah benar versus benar atau benar versus salah, ya Bapak, seperti itu. Jadi kalau misalnya benar versus benar itu termasuk dilema etika, kalau benar versus salah itu bujukan moral. Ya, baik Bapak. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk kasus tersebut mungkin saya melihat dulu aturan yang berlaku. Setelah itu mungkin kami meminta pendapat dari jajaran manajemen sekolah dan guru-guru senior. Selanjutnya saya secara pribadi mengambil keputusan yang terbaik terkait kasus tersebut. Oke, baik. Jadi untuk menjalani keputusan sekolah yang Bapak pimpin, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu dilihat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian Bapak melakukan sebuah koordinasi dengan manajemen sekolah untuk meminta pendapatnya, ya Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya mungkin saya turun ke lapangan, interview dengan rekan-rekan guru yang lain. Selanjutnya setelah mendapat konfirmasi dari rekan-rekan guru, saya membawa informasi tersebut di rapat manajemen sekolah, dan selanjutnya dari hasil rapat tersebut maka akan diambil keputusan untuk kasus tersebut. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bapak. Jadi intinya ketika Bapak mendapatkan sebuah permasalahan yang ada di sekolah,
sesuai dengan pengambilan keputusan Bapak Betul. sendiri, ada beberapa langkah yang sudah Bapak tempuh dan tentunya saja harus dikoordinasikan dengan pihak terkait, yang paling utama dengan manajemen sekolah ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkahnya mungkin yang diambil secara spontanitas dengan bersandar pada aturan yang berlaku, supaya mungkin walaupun pada kenyataannya dalam pengambilan keputusan itu pasti ada pro kontra. Ya. Oke Bapak, jadi dari hal-hal yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, Bapak tetap mengidentifikasi dulu permasalahannya. Soalnya nanti di lapangan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya Bapak, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bapak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang menjadi tantangan Bapak itu dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah? Tantangannya tentu saja mungkin karena itu menyangkut kepentingan yang sama-sama penting mungkin untuk pribadi rekan guru tersebut, hanya tetap mungkin ada salah satu yang harus dipilih, sehingga mungkin seperti tadi yang disampaikan bahwa ada kemungkinan guru tersebut bisa menerima keputusan tersebut, ada kemungkinan kurang bisa menerima keputusan tersebut. Ya, baik. Jadi kita harus tetap bisa meyakinkan supaya orang-orang yang terlibat itu dipastikan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dari Bapak sebagai seorang pimpinan sekolah. Oke, terima kasih Pak. Ada 3 pertanyaan lagi Bapak. Yang keenam, apakah Bapak sebagai pimpinan sekolah memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Untuk penyelesaian kasus tersebut mungkin jadwal tidak ada, Ibu. Intinya tentatif, kondisional. Hanya mungkin langkah-langkahnya setelah tadi seperti yang disampaikan bahwa kita terjun ke lapangan, kita membawanya ke rapat manajemen dan masukan-masukan dari guru-guru senior, baru keputusan diambil. Ya Bapak, baik. Jadi untuk penjadwalan dalam menyikapi atau memutuskan sebuah permasalahan itu tidak terjadwalkan, karena itu kondisional Bapak ya, tentatif. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sebagai seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus sebelumnya, terus masukan-masukan dari guru senior terkait kasus-kasus yang sama jenisnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memudahkan itu berasal dari dukungan jajaran manajemen sekolah, termasuk guru-guru yang senior yang memiliki pengalamannya ya Bapak. Baik, pertanyaan yang terakhir Bapak. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak selaku pimpinan sekolah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik sebagai pimpinan dari pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan dilema etika? Pada prinsipnya dalam mengambil keputusan itu tentu sudah barang tentu tidak akan bisa semuanya diterima oleh rekan-rekan ibu bapak guru, namun mungkin saya menyampaikan pemahaman terhadap rekan-rekan guru tersebut terkait aturan yang berlaku di sekolah.
Oke, ya bisa disimpulkan ada ungkapan yang mengungkapkan bahwasanya experience is the best Nah, teacher. betul. Jadi Pengalaman pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Betul. Jadi Bapak sebagai pimpinan itu mengambil keputusan dengan langkah yang sudah tepat ya Bapak, Betul. dengan meminta beberapa pendapat dari jajaran Iya. manajemen Manajemen sekolah, sekolah, manajemen sekolah guru. guru-guru, Hmm. manajemen sekolah itu salah satunya adalah komite sekolah ya Bapak, komite sekolah dan jajaran sekolah pastinya. Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf sudah Sama-sama, mengganggu Ibu. waktu Bapak Iya. di sela-sela kesibukan Bapak. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah. Amin ya Allah. Ibu juga dilancarkan dalam setiap kegiatannya. Amin Bapak, terima kasih atas Sama-sama. dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.